Jadi, mana yang lebih baik? Pernah gak sih kamu ngerasa bingung mau baca buku atau nonton video YouTube aja? Di zaman serba digital gini, pilihannya jadi banyak banget ya. Tapi sebenarnya mana sih yang lebih efektif buat nambah ilmu? Membaca buku atau nonton video? Di video sebelumnya kita udah bahas soal membaca buku dan nonton video mulai dari kelebihan dan kekurangannya hingga jenis konten yang cocok. Jika kalian belum nonton videonya, silakan cek di deskripsi. Dan mari kita lanjutkan pembahasannya pada poin terakhir. Nah, sekarang kita bahas nih mana yang lebih unggul. Menurut para ahli, keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Membaca itu lebih baik buat ngembangin pemahaman yang mendalam, sedangkan nonton video lebih efektif buat ngasih gambaran yang lebih jelas. Tapi, mana sih yang benar-benar cocok untuk kamu? Apa saja perbedaan mendasar antara belajar melalui membaca dan menonton? Membaca adalah proses aktif di mana individu membangun pemahaman secara mandiri. Ketika membaca, kita membangun imajinasi, menghubungkan ide-ide, dan menganalisis informasi secara mendalam. Ini menuntut konsentrasi tinggi dan memungkinkan kita mengontrol kecepatan serta kedalaman pemahaman. Menonton adalah proses pasif di mana informasi disampaikan secara visual dan audio. Video memberikan stimulasi yang lebih langsung dan dapat membuat materi lebih menarik. Dan tentunya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing yang udah aku bahas di video sebelumnya. Adapun perbedaan mendasar lainnya, yang pertama, membaca melibatkan keterlibatan mental yang lebih aktif sedangkan menonton lebih pasif. Yang kedua, membaca memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam karena kita dapat menganalisis informasi secara detail. Yang ketiga, membaca memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur kecepatan dan cara belajar. Bagaimana para ahli pendidikan memandang perbandingan antara membaca dan menonton sebagai metode belajar? Perbandingan efektivitas antara membaca dan menonton video sebenarnya udah sangat lama terjadi. Namun hal ini menjadi menarik ketika kita mengalami pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Popularitas media daring menjadi begitu pesat, termasuk penggunaan video dalam pembelajaran. Dari beberapa hasil penelitian dan pengamatan yang dirangkum dalam beberapa jurnal, artikel, hingga forum diskusi yang melibatkan banyak tenaga pengajar, aku mengambil kesimpulan jika pengalaman sensorik dan psikologi seseoranglah yang menentukan seberapa efektif hal tersebut. Namun, dari beberapa hasil yang aku baca, membaca buku cetak masih lebih unggul daripada menonton video. Bahkan, dalam salah satu artikel menunjukkan orang-orang akan lebih banyak melamun saat mendengarkan audio daripada membaca. Ini menunjukkan jika distraksi atau gangguan yang diperoleh selama membaca buku lebih sedikit daripada menonton video. Meskipun para tenaga pendidik juga setuju mengenai kemampuan media digital seperti video mampu menyediakan hal yang tidak terdapat dalam buku cetak seperti animasi. Siapa aja yang lebih cocok dengan metode belajar melalui membaca dan menonton? Dikutip dari tulisan Angela Su, ia menyampaikan jika perbandingan antara membaca dan menonton sebagai metode pembelajaran telah menjadi topik hangat. Untuk anak-anak, membaca buku itu kayak menjelajahi dunia baru. Mereka bisa membangun imajinasi, belajar kata-kata baru, dan memahami konsep dengan lebih mendalam. Tapi, video juga punya daya tarik tersendiri, terutama video yang interaktif. Dengan animasi yang seru, anak-anak jadi lebih semangat belajar. Nah, untuk kita yang udah dewasa, membaca tetap jadi teman setia. Kita bisa mengatur kecepatan belajar dan mendalami materi secara lebih rinci. Video pun bisa jadi pelengkap yang berguna, misalnya untuk memahami konsep yang sulit. Mengapa metode belajar yang efektif bisa berbeda-beda untuk setiap individu? Sebenarnya kita bisa ambil dari beberapa faktor yang membantu kalian menemukan cara belajar yang lebih efektif. Yang pertama, gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih visual, auditori, kinestetik, atau kombinasi dari ketiganya. Kalian pernah gak dites kecerdasan spasial, auditorial, dan kinestetik? Kalau pernah, itu bisa menjadi dasar kalian dalam memilih metode belajar kalian. Yang kedua, kepribadian. Ini juga mempengaruhi cara belajar seseorang.
Orang yang introvert mungkin lebih suka belajar sendiri, sedangkan yang ekstrovert mungkin lebih suka belajar dalam kelompok. Yang ketiga, pengalaman hidup, budaya, dan latar belakang pendidikan yang berbeda juga mempengaruhi preferensi belajar seseorang. Yang keempat, metode belajar yang efektif untuk satu mata pelajaran mungkin tidak efektif untuk mata pelajaran yang lain. Yang terakhir, faktor lingkungan seperti suasana belajar, waktu belajar, dan tingkat kebisingan juga dapat mempengaruhi efektivitas belajar. Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara kita belajar melalui membaca dan menonton? Perkembangan teknologi telah mengubah cara kita belajar secara drastis, termasuk dalam hal membaca dan menonton. Berikut beberapa pengaruh signifikan yang dapat kita lihat. 1. Akses informasi yang lebih luas. 2. Pengalaman belajar yang lebih efektif. 3. Pembelajaran yang lebih personalisasi berdasarkan algoritma, rekomendasi, dan pembelajaran adaptif seperti teknologi AI. 4. Kolaborasi belajar yang lebih mudah. 5. Hadirnya tantangan baru seperti distraksi dari hal yang tidak relevan dan informasi yang salah. Kembangan teknologi telah membawa revolusi dalam cara kita belajar. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, secara keseluruhan teknologi telah membuka peluang baru untuk belajar lebih efektif dan efisien. Kuncinya adalah menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperkaya pengalaman belajar, bukan sebagai pengganti pembelajaran yang mendalam. Bagaimana cara menggabungkan kedua metode ini untuk hasil belajar yang optimal? Bisa gak sih kita pakai keduanya? Apakah bakalan efektif? Kalian bisa coba beberapa cara yang menggabungkan kegiatan membaca dan menonton. Yang pertama, baca dulu, baru tonton. Sebelum nonton video tentang suatu topik, bacalah terlebih dahulu materi yang berkaitan. Dengan begitu, kamu akan memiliki dasar pengetahuan yang kuat dan dapat lebih mudah memahami isi video. Yang kedua, tonton dulu, baru baca. Sebaliknya, kamu juga bisa memulai dengan menonton video untuk mendapatkan gambaran umum tentang topik tersebut. Setelah itu, bacalah materi yang lebih detail untuk memperdalam pemahamanmu. Yang ketiga, buat catatan. Saat membaca atau menonton, buatlah catatan penting. Catatan ini dapat berupa ringkasan, diagram, atau mind map. Dengan membuat catatan, kamu akan lebih aktif dalam proses belajar dan informasi akan lebih mudah untuk diingat. Yang keempat, diskusikan dengan orang lain. Selain membaca dan menonton, diskusikan materi dengan teman atau tutor. Berbagi pendapat dengan orang lain dapat membantu kamu melihat suatu topik dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan ide-ide baru. Yang kelima, buat proyek. Terapkan pengetahuan yang kamu dapatkan dari membaca dan menonton dalam bentuk proyek. Misalnya, jika kamu belajar tentang sejarah, kamu bisa membuat presentasi atau video pendek. Jadi, mana yang lebih baik, baca buku atau nonton video? Keduanya punya peran penting dalam proses belajar. Yang penting kita harus bisa memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan belajar dan gaya belajar kita. Oh ya, jangan lupa juga buat cari suasana yang nyaman dan bikin kita fokus saat belajar. Nah, sekarang cara apa yang cocok buat kamu? Silahkan komen. Buat teks lengkap dan sumber yang aku gunakan bisa kalian cek di blog aku. Linknya ada di deskripsi video ya. Terima kasih sudah menonton konten ini hingga akhir. Jangan lupa like dan share jika video ini membantu kalian. Isi kolom komentar jika ada hal yang ingin didiskusikan. Subscribe juga channel YouTube ini untuk konten menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.